Puji nama Tuhan. Shalom. Kurang semangat, shalom. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Yang merasakan sukacita malam hari ini boleh angkat tangannya. Kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan kami yang teramat baik. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, membawa syukur kami, membawa penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan Yesus, bertahta atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berangkat syukur-Mu sembah. Syukur yang terbaik, Dia hadir di tempat ini. Oh Yesus, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Mari katakan dengan sungguh hati. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini, ku cinta Kau dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Mari katakan dari awal pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup, tiada seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut bertelut menyembah-Mu, menyembah Yesus, Tuhan
katakan pujian ini dengan sungguh. Ku sembah kami sembah Engkau Tuhan Yesus, namamu selalu tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, angkat syukurmu, sembah Dia. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Mari angkat suara kita sembah. Dia hadir di tempat ini, Dia nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembah Tuhan. Lebih lagi sembah, akan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku sembah Engkau, ku sembah. Kau ditinggikan Tuhan Yesus. Amin. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Saya mau sama jemaat Tuhan bangkit berdiri dengan sungguh hati, katakan, ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan. Aku sembah
Engkau disembah selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Kami sembah Engkau, kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami akan memuji, melompat, meninggikan lebih lagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap meninggikan Dia bersama berkata, amin. Kurang semangat katakan, amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Boleh kasih sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi, tepuk tangannya. Haleluya. Dia menara yang teguh, Allah kita menara yang teguh. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam namanya Tuhan. Kuasanya membebaskan kita, menyembuhkan kita. Yang percaya tepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Mari bersama berkata, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Dengan sungguh katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dengan sungguh hati, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Loncat-loncat, say, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Yang percaya ada kuasa dalam namanya, boleh lambaikan tangannya. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari bersama berkata, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Lebih lagi katakan, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk
Allah kita yang dahsyat, yang termulia. Masih semangat muji Tuhan, amin. Mana suaranya, masih semangat, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Dia baik, dia teramat baik dalam kehidupan kita. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, sebab dia baik, Tuhan kita baik, amin. Mari katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari masih kurang semangat nih. Suaranya mana? Katakan amin. Haleluya. Lebih lagi ya, katakan. Ku nyanyikan pujian bagi dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Angkat jempolnya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, angkat tangannya. Tuhan, mana tangannya? Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat, amin. Sebelum duduk, kasih tos kanan kirinya, katakan, Yesus kita teramat baik. Silahkan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Karena Kau segalanya bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan
hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak. Ayo pandang kebesaran Tuhan dalam hidup kami selama di dalam
masih ada karena kebaikan Tuhan. Kami masih bisa bersekutu di dalam persekutuan iman hatiku ini karena kebaikan Tuhan. Anak-anakmu masih bisa hadir, ada yang melayani, ada yang memuji menyembah Tuhan di tempat ini, dan segala yang terlibat di dalamnya, semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, apabila malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk melayani Raja kami, Raja Yesus, Raja yang benar-benar agung di antara yang teragung sekalipun, Raja yang benar-benar termulia lebih dari segala yang mulia sekalipun. Terima kasih kami masih dipilih untuk menjadi bagian memuliakan Tuhan selama kami masih hidup. Terima kasih Bapa. Kami sebentar mau akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam diriku di saat menyampaikan firman, biarlah Tuhan sempurnakan dengan berkat-Mu. Segala hikmat yang terbatas, kemampuan menyampaikan yang terbatas, dengan bantuan dari Roh Kudus, kami semua tetap bisa mengerti bagian mana yang hendak Engkau sampaikan kepada kami semua. Kami tidak mau pulang dengan tidak membawa apa-apa, tapi kami ingin membawa benih firman Tuhan yang benar-benar memiliki daya ledak yang luar biasa, yang pasti akan membuat kami kuat, membuat kami bisa melangkah terus di dalam jalan kebenaran, membuat kami bisa terus menatap janji Tuhan, bukan dengan pesimis, bukan dengan rasa yang tidak ada pengharapan, tapi kami percaya janji firman Tuhan itu cepat atau lambat pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, jagai tempat ini dengan pasukan malaikat Tuhan, hingga tidak ada satu kuasa kegelapan apapun dapat mencuri benih daripada firman Tuhan yang akan ditabur pada malam hari ini. Kau jagai juga tempat pelayanan kami di Pondok Anugerah Wanita. Malaikat Tuhan juga menjagai keluarga kami, orang yang kami cintai, kami kasih dimanapun mereka berada. Kami minta dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Kami ingin menikmati firman Tuhan. Kami ingin menikmati fellowship dengan Engkau Tuhan. Kami ingin menikmati puji-pujian tanpa ada gangguan dari apapun juga, baik kuasa kegelapan maupun orang-orang jahat, baik malapetaka, baik kecelakaan bencana ataupun maut. Tidak satu pun dapat menyentuh kami, karena kami adalah milik Tuhan kami milik Yesus kami, yang akan selalu menjaga dan meluputkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman. Sama-sama katakan, amin. Yes, silakan duduk. Thank you teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa apa? Luar biasa baik. Walaupun mungkin kadang-kadang kita belum tentu baik ya. Tapi kita selalu diajar untuk bersyukur. Kenapa kita diajar untuk bersyukur? Pernah gak berpikir, kenapa sih harus bersyukur? Kalau pertanyaan itu diberikan kepada saya, karena bersyukur itu adalah pilihan yang terbaik. Pilihan yang sangat terbaik di saat kita menghadapi suatu problem, suatu masalah, di mana hanya pilihan kita bersyukur atau kita bersungut-sungut. Bersungut-sungut sudah jelas tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bersungut-sungut sudah jelas pasti akan mendatangkan amarah dan murka daripada Tuhan. Tapi kalau kita bersyukur, walaupun kita belum mendapatkan jawaban, walaupun kita belum mendapatkan pertolongan dari Tuhan, tapi paling tidak kita sudah melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan kita. Dan tentu kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan kita, ada harapan. Bahkan besar harapan bahwa memang apabila tiba waktunya, Tuhan juga tetap akan menjawab doa-doa kita, amin. Hanya doa yang seperti apa? Doa yang benar-benar sesuai dengan menjadi kehendak Tuhan, bukan doa yang sesuai dengan keinginan daging kita sendiri. Kadang-kadang kita sering salah berdoa, teman-teman. Kita pikir itu adalah yang terbaik, padahal kata Tuhan itu bukan yang terbaik. Yang kita minta kepada Tuhan itu sering bukan yang terbaik, tapi menurut kita itu adalah baik. Dan sering sekali Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak memberikan jawaban. Dan akhirnya kita kecewa. Padahal kata Tuhan, justru aku tidak menjawab itu karena aku ingin menyediakan yang lebih baik lagi. Mungkin orang dunia berkata, wah ini orang Kristen hanya penghiburan aja. Nggak dijawab, menghibur dengan mengatakan bahwa itu bukan yang terbaik. Tapi bisa berpikir tidak. Dalam setiap kehidupan ini saya ngelihat sama, mau kita anak Tuhan atau tidak. Kita mendapatkan suatu pergumulan, kita mendapatkan suatu permasalahan. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Semua juga mengalami. Tapi kita anak Tuhan, puji Tuhan, kita punya Yesus. Yesus tetap selalu memberikan pengharapan. Bahkan di saat kita salah berdoa sekalipun. Bahkan di saat kita salah melangkah sekalipun. Selagi kita masih tetap ingat kepada Dia, Dia akan tetap bisa sempurnakan lagi langkah kita yang jelek, langkah kita yang salah, langkah kita yang benar-benar tadinya hampir membuat kita tuh masuk ke dalam maut. Dan kalau sudah di tangan Yesus, jalan sejelek apapun Dia bisa ubah lagi untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa bagi kita semua. Itulah
kenapa kita butuh selalu punya iman, itulah kenapa kita selalu butuh ibadah seperti ini. Tanpa ini, tanpa iman kita kepada Tuhan, kita pasti nggak akan kuat. Ya, kita pasti akan bertambah buruk keadaannya. Dan hari ini kita mau belajar, teman-teman. Judulnya itu adalah cukup bukan luber. Cukup bukan luber. Luber itu tahu ya, kalau kita ngambil air, tuangkan ke gelas. Begitu dia sudah mencapai batas akhir, kita nggak berhenti menuangkan. Kita akan terus menuang dan akhirnya tumpah, betul? Itu luber. Tumpah. Berlimpah. Membual. Bukan membual bohong ya, tapi membual karena penuh gitu. Saya tuh kalau menemani istri saya nyuci piring, kami ada menyediakan satu ember gitu. Dan bagian saya tuh mompa. Kenapa mompa? Karena kata istri saya, mendingan ngambil air. Kami ada sumur soalnya. Sumur jadul yang dipompa. Airnya lebih bagus tentunya. Tapi butuh tenaga, ya, butuh tenaga untuk memompanya. Dan bagian saya itu adalah masuk di pompa, taruh di ember kecil, nanti ember kecil itu saya tuangkan ke ember ini. Ada satu kebiasaan saya yang kadang istri saya suka protes, saya tuh suka banget sampai luber. Kayaknya kalau nggak luber tuh nggak enak gitu loh, masih ada kurang dikit lagi, saya tambahin lagi. Kadang-kadang saya pikir itu gangguan jiwa juga kayaknya ya. Iya kan, kayaknya nggak afdol gitu. Jadi kadang-kadang pas aja masih nggak, saya pengen ada tumpah dikit gitu, kayaknya seneng gitu kalau ada tumpah dikit. Luber gitu. Artinya saya merasa nggak kekurangan gitu. Ya, berlebih. Dan kadang-kadang itu menjadi satu prinsip, kadang-kadang di dalam kalau kita mau beli sesuatu, saya suka bilang sama istri saya, lebih baik berlebih daripada kurang. Ya kan? Kalau kurang repot kita harus keluar rumah lagi, udah lebih berlebih, nanti berlebihnya kan juga masih bisa dipakai. Ternyata prinsip-prinsip seperti itu ya kalau masih dalam konteks seperti itu sih masih nggak ada masalah. Tapi jadi masalah adalah di saat kita menjadi anak Tuhan, kita sering meminta kepada Tuhan. Meminta sesuatu kepada Tuhan itu tapi dengan berlimpah. Berlimpah itu dalam arti lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kita jarang gitu, apalagi zaman sekarang. Jarang kita meminta cukup. Kita pasti ingin memintanya itu lebih. Kita minta gaji itu jarang, Pak saya minta gaji yang cukup aja Pak, jarang ya. Jarang banget, pasti pengennya lebih. Karena kita berpikir dengan kita lebih, kita bisa nabung, kita bisa invest lagi atau apapun yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kalau kita ingin membeli sesuatu atau kita ditanya gitu, kamu mau beli apa, mau beli baju gitu. Kita sering sekali butuhnya satu tapi kita pengennya dua gitu. Bahkan itu masih yang kecil, kadang orang lain juga yang tadinya nggak punya rumah, pengen punya rumah satu, begitu punya rumah satu, pengen rumahnya dua. Pengen lebih, buat jaga-jaga katanya. Begitu juga mobil. Ya. Hampir di segala aspek ya. Kita tuh pengen berlebih. Padahal firman Tuhan katakan tidak seperti itu. Di sini kadang-kadang saya ngelihat ada sesuatu ironisme ya, ada sesuatu yang ironis gitu, bagaimana sering sekali kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam langkah kita. Mengucap syukur, kita harus mengucap syukur. Ya. Mengampuni, kita harus mengampuni. Apalagi ya? Percaya dengan iman. Kita harus percaya dengan iman. Tapi kalau Alkitab katakan disuruh cukup, kita nggak mau terima itu. Kita susah terima itu. Kok Bang Michael tahu? Oh saya banyak melihat. Saya banyak melihat. Saya kan beberapa kali bilang saya tuh tipikal yang banyak melihat dan banyak merenung. Kalau saya melihat ada satu peristiwa, saya merenung gitu. Kenapa ya? Kenapa saya bisa merasakan seperti ini? Kenapa dia bisa seperti itu? Dan ternyata saya lihat keengganan manusia untuk mengakui ada satu nama kata cukup, itu sebenarnya menjadi suatu prahara, menjadi suatu malapetaka dalam setiap kehidupan kita. Saya buka ayatnya dulu ya, kita lihat di 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Tolong nih ya.
Oke. Ayat yang ke-6 ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dulu saya berpikir ibadah yang disertai rasa cukup itu kayak gini, kita ibadah terus kita udahlah gitu. Kita punya rasa yang cukup aja gitu. Bersyukur aja gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu yang saya dapatkan gitu. Ibadah yang kalau kita mengerti bahwa ibadah itu kan memberikan keuntungan, tapi keuntungan itu kalau kita sadari bahwa keuntungan yang kita dapatkan itu bukan untuk keuntungan yang berlipat kali ganda kalau untuk diri kita sendiri. Enggak seperti itu teman-teman. Karena kalau untuk diri kita sendiri, ibadah itu tetap harus berhenti di kata cukup. Di saat kita memuji menyembah Tuhan, saudara tahu nggak? Di saat kita memuji menyembah Tuhan seperti tadi, ibadah seperti ini, sorga itu bergerak sekarang. Kuasa sorgawi ataupun kuasa kegelapan itu bergerak sekarang. Kita aja nggak menyadari. Saudara pengen tahu, setiap kami mau PIH, pasti aja ada suasana yang nggak enak yang kami alami. Selalu. Ada kejadian-kejadian aneh yang kami alami. Tapi saya nggak mau memperpanjang itu, karena bagi saya itu adalah suatu hal yang biasa. Namanya kita hidup di dalam kerajaan Tuhan, kita pasti akan selalu berperang. Antara kuasa Tuhan dengan kuasa kegelapan. Nah, karena kita adalah anak Tuhan, tentu kuasa kegelapan yang menyerang kita. Tapi kita nggak menyadari. Dan sering sekali, ketidaksadaran kita itu masuk dalam pikiran kita. Sehingga tadi butuh ayat ini mengatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tapi kalau tidak disertai rasa cukup, artinya ingin lebih. Datang ibadah ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Aku ingin ini Tuhan. Aku berdoa supaya mendapat kesembuhan. Tapi pernah nggak ada yang berpikir, kalau udah dapat kesembuhan apa yang harus kamu lakukan? Aku berdoa, aku ibadah, aku ikut kegiatan rohani, supaya aku mendapatkan promosi di perusahaan tempat aku bekerja. Tapi pernah gak berpikir, kalau udah promosi, apa yang kamu lakukan? Enggak kan? Di saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita tidak ada tindak lanjut dari permintaan kita itu, besar kemungkinan kita tidak akan pernah merasa cukup. Itulah sebabnya. Makanya orang bilang kebutuhan itu akan selalu berubah. Penghasilan kita itu tidak akan pernah sama. Di saat kita masih belum punya uang, kita pengen hanya gaji 1 juta aja cukup. Tapi begitu kita punya panggilan 1 juta, kita kan pengen 5 juta. Kenapa? Karena gaya hidup kita sudah meningkat. 5 juta kita pikir cukup, nggak cukup. 10 juta, gaya hidup kita meningkat. Akan meningkat terus sampai akhirnya mau sampai ada ratusan juta sekalipun tetap aja korupsi kan. Karena nggak cukup. Karena kita yang berpikir kok bisa ya ratusan juta korupsi. Oh kalau aku tuh ya kalau punya ratusan juta aku nggak akan korupsi. Iya karena kita nggak mempunyainya. Tapi saat kita punya penghasilan ratusan juta beda kitanya semua. Handphone kita beda, pakaian kita beda, sepatu kita. Ini saya bicara konteks buat bukan anak-anak Tuhan ya. Bukan pembenaran, karena kalau saya anak Tuhan saya akan koreksi itu, anak Tuhan gak akan seperti itu. Tapi buat orang-orang yang mungkin mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kelakuannya gak seperti anak Tuhan, pasti dia akan berubah. Gaya hidupnya pasti akan berubah, gak akan pernah ada rasa cukup teman-teman. Makanya, gimana caranya supaya kita bisa mengerti tentang arti kata cukup? Lalu jelas, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ini saya baca hasil perenungan saya teman-teman ya. Ini sesuatu yang aneh bagi kemanusiaan. Di saat manusia merasa cukup untuk memuaskan rasa kedagingan, justru di situ dia mendapatkan segala hal yang baik, sehingga diri menjadi manusia, sehingga dia menjadi manusia yang beruntung. Tuhan bukan tidak tahu kebutuhan kita. Di saat Paulus berkata di ayat 8, coba. Sudah, saya bacakan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah ini kan ayat yang gak akan mungkin kita pegang. Itu tadi saya bilang ada terjadi suatu ironisme di dalam firman Tuhan. Di satu sisi firman Tuhan yang lain, kita benar-benar pegang, perkatakan, kita tempel di kamar kita tempel di ruang tamu kita, ayat-ayat emas
Yang mendatangkan kita tuh diberkati, diberkatilah rumah ini, diberkatilah rumah tangga ini, diberkatilah usahamu. Semua itu kita perkatakan, bahkan kalau doa berkat seperti itu kan, diberkatilah keluar masukmu. Itu kita pegang, tapi kalau ayat ini saya yakin gak banyak yang mau, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Padahal tadi dikatakan, kalau kita di dalam ibadah kita kepada Tuhan, Tuhan itu sumber segalanya. Kita punya rasa cukup, maka itu kan memberikan keuntungan yang besar. Tapi manusia pasti gak akan mau seperti ini. Saya kadang suka berkata kepada teman-teman saya di sini, sebenarnya kita konteks dulu itu bukan berarti gini ya. Bukan berarti asal ada makanan pakaian, enggak. Maksudnya gini, kalau saya berkata begini, ini kan makanan pakaian itu kan merupakan satu kebutuhan. Ya, termasuk kebutuhan primer seperti itu. Artinya, kalau bagi saya pribadi teman-teman, kalau memang baju saya sudah perlu diganti dengan yang baru, saya sanggup beli. Kalau memang mobil saya rusak, saya bisa benerin. Tuhan gak ada masalah dengan itu. Kalau memang kita belum punya rumah, kita berjuang untuk punya rumah, ya udah gak ada masalah dengan itu. Anak kita pengen sekolah, kita bisa menyediakan anak kita biaya untuk sekolah. Bagi saya cukup tuh seperti itu gak ada masalah dengan itu. Tapi yang jadi masalah adalah di saat berkat Tuhan, bukan lagi dijadikan sebagai sesuatu yang benar-benar primer bagi kita. Yang sudah benar-benar itu sebenarnya bukan jadi yang utama lagi. Yang harusnya kata Tuhan, hai Tami, berkat yang kuberikan kepadamu udah cukup buat kebutuhan utamamu. Nih tapi kok aku berkati lagi. Nah berkat itu harusnya dijadikan sesuatu oleh Tami, bukan lagi buat dirinya. Karena dalam hatinya, Tuhan aku sudah cukup. Aku bisa menjaga, merawat keluargaku dengan baik. Aku bisa memanage keuanganku dengan baik. Aku bisa membeli sesuatu untuk keluargaku dengan baik. Tapi aku juga rindu untuk bagaimana aku tuh bisa dengan berkat yang kau berikan kepadaku, aku bisa juga memberikannya kepada orang lain karena aku sudah cukup Tuhan. Itu yang sulit. Padahal ya, Tuhan ingin rasa cukup itu menjadi landasan pondasi yang kuat. Kenapa tadi dikatakan cukup itu membuat ada sesuatu keuntungan yang besar? Tuhan ingin rasa cukup itu menjadi landasan pondasi yang kuat. Bagi apa? Di saat Tuhan menaruh apapun bentuk kebaikannya buat kita dalam mewujudkan rencananya. Rasa cukup itu menjadi pondasi di saat nanti Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih besar lagi kepada kita. Kalau kita nggak punya rasa cukup seperti itu saudara-saudara, di saat Tuhan memberikan sesuatu yang besar kepada kita, yang sampai luber tadi, percayalah. Yang namanya satu pribadi lagi, namanya iblis, tipu muslihatnya itu akan masuk. Fokus kita yang tadinya berpikir, Tuhan berkatilah aku, berikan aku mobil Tuhan. Karena dengan mobil ini aku bisa melayani-Mu, dengan mobil ini aku bisa bekerja, dengan mobil ini aku bisa membawa keluargaku jalan-jalan. Tetapi saat Tuhan memberkati, mulai timbul, Tuhan aku pengen yang lebih bagus lagi Tuhan. Karena kalau yang ini masih suka mogok, Tuhan masih dengar, dikasih yang baru. Tuhan, jangan yang model ini Tuhan. Model yang lebih keren lagi Tuhan. Dikasih yang lebih keren lagi. Tuhan, jangan cuma satu dong. Ada dua. Dikasih dua. Tuhan, kayaknya jangan mobil aja. Pengen dong punya yacht Tuhan. Waduh, jadinya punya yacht, punya kapal. Iblis masuk dalam pikiran. Padahal rasa cukup itu gini, Tuhan tuh enggak, saya mau kasih tahu gini ya, di saat kita punya rasa cukup tuh bukan berarti kata Tuhan, oke cukup enggak, tapi dia butuh kita menyadari bahwa kita tuh cukup, Tuhan cukup dengan berkat-Mu. Sehingga pada saat kita berkata seperti itu, Tuhan cukup dengan berkat-Mu, Tuhan melihat ini ada landasan pondasi yang kuat dalam diri kita teman-teman.
Dia tidak takut memberkati kita karena dia tahu begitu kita diberkati oleh dia, kita tahu kita nggak akan tenggelam dengan berkat itu. Kita nggak akan luber dengan berkat itu. Yang akhirnya mengakibatkan apa? Bukan karena Tuhan nggak ingin kita luber, karena kalau kita luber dengan berkat Tuhan kita pasti akan tersesat. Pasti tersesat. Seperti tadi saya bilang, saya ada satu perenungan, kalau mobil saya Innova tahun 2009, tiba-tiba ada orang yang kecelakaan di jalan. Kan suka ada nyetop-nyetop ya, Pak, stop Pak, ini ada korban kecelakaan nih, dibawa ke rumah sakit nih. Di situ masih mikir, aduh darah, gitu ya. Tapi ingat, udahlah mobil kita mobil lama ini ya tuh, ya paling juga harga kulit joknya juga kan gak mahal. Kita bisa ganti, kita bisa bersihkan lagi interiornya. Ya udah kita tolong aja. Terus saya bertanya dalam diri hati saya sendiri, nah terus kalau tiba-tiba saya dikasih mobil Toyota Alfamart, gitu ya. Saya masih mau berhenti nggak? Saya masih mau nolong nggak? Joknya aja berapa ya? Ganti kulit, apalagi kok kulitnya asli ya. Genuine leather, widih. Berapa ya? Belum lagi nanti karpet di bawahnya berapa ya? Itu berkat dari mana? Dari Tuhan kan? Tapi akhirnya, Mai jangan dilihat. Udah. Gak usah dilihat, gas aja terus. Mau PIH, mau khotbah. Menurut teman-teman, di mata Tuhan, saya benar atau salah? Salah. Salah dalam kondisi sudah diberkati. Salah dalam kondisi Tuhan sudah mencukupkan, bahkan melebihkan dari apa yang saya inginkan. Dan saudara tahu, pada saat saya salah, orang bisa gak ketemu Tuhan gara-gara narkoba. Orang gak bisa ketemu Tuhan gara-gara judi, dia bunuh diri. Narkoba overdosis. Tapi lebih menyedihkan lagi, orang gak bisa ketemu dengan Tuhan gara-gara berkat dari Tuhan. Makanya Tuhan ingin cukup itu menjadi pondasi. Rasa cukup menjadi suatu landasan di mana Tuhan itu percaya anak ini tidak akan melenceng dari jalanku. Karena dia sudah menyadari apa yang memang dia tahu menjadi bagian dia dan apa yang dia tahu bukan menjadi bagian dia. Banyak di antara kita yang tahu kalau kebaikan Tuhan itu adalah berkat, betul nggak? Kebaikan Tuhan itu berkat kan? Kan berkat bukan bicara uang aja, betul nggak? Tuhan baik. Setiap kebaikan Tuhan yang kita rasakan, itu blessing buat kita, itu berkat buat kita. Tapi banyak orang yang tahu nggak bahwa berkat itu adalah talenta? Banyak yang nggak tahu berkat itu talenta. Kebaikan Tuhan itu berkat betul, tapi berkat itu talenta, banyak yang nggak tahu. Karena kalau orang tahu bahwa berkat itu talenta, setiap orang pasti takut minta berkat dari Tuhan. Kenapa? Kita tahu kan cerita bagaimana ada seorang tuan yang pergi, dan dia memanggil 3 hamba-hambanya. Hamba yang pertama, aku mau pergi ya, ini aku kasih talenta sama kamu 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang ketiga 1, kan tahu cerita itu. Dan teman-teman tahu kalau bicara talenta, gak bisa kita datang menghadap Tuhan dengan mengembalikan talenta itu lagi. Betul? Gak bisa. Gak bisa kita 5 dikasih, ini Tuhan 5, gak gitu. Setiap yang dikasih oleh Tuhan, talenta diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Begitu si Tuhan itu datang kembali. Kamu yang mana? Ini Tuhan ada 10, ini Tuhan ada 4.
baru yang satu itu yang bermasalah. Saya nggak bahas itu. Setiap bicara talenta itu berarti bicara kita harus mengembangkannya setiap kebaikan dan berkat Tuhan. Makanya saya bilang tadi, kalau kita tahu berkat Tuhan itu adalah talenta, kita tuh jadi takut minta berkat dari Tuhan. Karena saat kita minta berkat Tuhan dan Tuhan kasih, kita harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya berlipat kali ganda. Kalau memang saya tahu bahwa memang berkat Tuhan itu adalah talenta, saya nggak akan mau meminta yang lebih daripada apa yang saya belum siap gitu loh teman-teman. Tuhan, kalau memang saya dengan kondisi saya seperti ini bisa saya melayani Tuhan, ya udah kondisi saya seperti ini aja. Jangan dikasih lebih. Karena kalau lebih saya jadi berpaling dari Tuhan. Jadi saya udah mulai bangga dengan diri saya, bangga dengan penampilan saya, bangga dengan follower saya, bangga dengan pelayanan saya, bangga dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada saya. Padahal di saat kita sudah seperti itu, tanpa disadari, fokus kita bukan lagi kepada Tuhan. Fokus kita bukan lagi kepada sumber berkat, tetapi fokus kita kepada berkat itu sendiri. Dan apa yang terjadi dengan kita? Terhilang. Banyak anak Tuhan yang tidak tahu kalau berkat itu talenta. Di mana artinya berkat itu harus berkembang menjadi benih yang harus ditabur. Setiap berkat dalam garis miring talenta yang kita miliki harus ditabur. Nanti Tuhan akan kasih di sekitar kita teman-teman. Saya kemarin baru bicara sama Olin, saya bilang kemana Olin? Olin, bagus kamu ajak orang untuk bertemu dengan saudaranya kan? Kamu sudah menabur di situ. Berkat apa yang dimiliki Olin pada saat itu? Kebersamaan, berkumpul dengan keluarga. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, ajak dia bertemu saudaranya. Itu kan sering sekali menimpa kita. Sering sekali kita ada dalam satu situasi, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, lakukan sesuatu. Ada yang mengiyakan, ada yang tidak mengiyakan. Tapi dalam kejadian yang kemarin Olin ceritakan kemarin, dia melakukan. Saya bilang, kamu sudah melakukan bagian kamu sudah menginjil, kamu sudah menabur. Walaupun tidak ada sepatah kata pun tentang kabar Injil diberitakan pada saat itu. Tapi apa yang ditawarkan Olin pada saat itu adalah suatu kasih, suatu perdamaian. Dan itu adalah sifatnya Kristus, teman-teman. Benih. Sudah menabur benih. Masalah tumbuh apa tidak bukan urusan Grace Caroline. Bukan urusan Han-Han juga, kamu gak kenal soalnya. Ya. Itu urusannya Tuhan. Tapi kita sudah melakukan bagian kita. Jadi hati-hati saat minta berkat teman-teman. Apalagi saat Tuhan jawab. Yang punya kemampuan bahasa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan dengan kemampuan bahasamu? Mulai pikirkan dari sekarang. Di saat kita berkata, Tuhan aku mau. Nanti Tuhan akan taruh sesuatu di sekitar hidupmu. Karena itu juga adalah berkat Tuhan. Itu juga adalah talenta Tuhan. Segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kita dan kita masih sadar, tetap Tuhan akan minta di mana pertanggungjawabannya. Berkat ini harus berkembang menjadi benih, harus ditabur kepada jiwa-jiwa yang butuh Tuhan. Kalau kita udah punya rasa cukup, tiba-tiba kita diberkati berlimpah, percayalah, gaya hidup kita pasti gak akan sama. Kita mau punya barang mewah sekalipun, kita merasa itu bukan sesuatu, bahkan mungkin udah gak penting. Saya pernah lihat di Instagram, jadi ceritanya ini, seorang pria, saya sih nggak ini ya, kadang ngeliat teks ya, saya kan bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu. Cuma dia ngasih tau gini, orang-orang yang seneng dengan branded itu, disebutin ya mereknya, saya nggak sebutin, kan belum di endorse ya. Sesungguhnya bukan orang kaya sejati. Mungkin pernah lihat ya sih gitu, disebutin merek-mereknya tuh. Karena orang kaya sejati, dia tidak akan pernah make
barang-barang ini. Dia tidak perlu membuktikan kepada orang lain bahwa dia tuh kaya. Bahkan dia hanya memikirkan bagaimana caranya dia bisa menghasilkan kekayaan. Bukan dia membuang-buang uangnya untuk membeli barang-barang itu supaya terlihat kaya. Itu kan ajaran dunia ya teman-teman ya. Tapi karena saya berpikir, iya ya, tapi kenapa anak-anak Tuhan yang katanya punya Roh Kudus, yang punya Tuhan, kok kita terjebak sama itu? Nggak nyadari gitu bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita tuh adalah talenta, harus dikembangkan, suatu saat akan ditagih sama Tuhan. Gak banyak yang menyadari itu. Saya begitu menyadari ini jadi serem. Tuhan, benar juga. Kalau saya masih memiliki rasa lapar dan haus yang berlebihan, udah mendingan gak usah dulu deh. Saya gak akan bisa bertanggungjawabkan itu. Kalau memang saya belum bisa dikasih rezeki yang berlimpah, tapi nanti saya tersesat, mendingan gak usah deh. Mendingan Tuhan kasih pada saat saya sudah siap. Mendingan Tuhan kasih pada saat saya sudah mulai bisa mematikan rasa terhadap keinginan-keinginan seperti itu. Yang benar-benar kalau kita ingin menggunakan berkat Tuhan itu benar-benar berdasarkan fungsinya. Bukan karena prestisnya, bukan. Bukan karena gengsinya, bukan. Apalagi kadang-kadang kalau ada satu kesan mengatakan bahwa supaya kita menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan itu diberkati. Untuk apa punya pemikiran seperti itu gitu? Untuk apa punya pemikiran seperti itu? Nggak penting orang bisa melihat kita, katanya anak Tuhan, masa hidup lu ngegembel gini? Ya nggak usah, biarin aja. Tetapi benar-benarlah kita berkaya, memperkayakan hidup kita dengan kasih kita yang kita tunjukkan kepada dunia kan. Masa kita kalah sama tokoh-tokoh yang memberikan sesuatu inspirasi di dunia tuh yang benar-benar hidupnya tuh benar-benar luar biasa banget, tapi mereka nggak pernah nyebutin nama Yesus satu kali pun, mereka tidak pernah nyinggung-nyinggung Roh Kudus satu kali pun, bahkan mereka kadang ateis, bahkan mereka kadang-kadang nggak percaya Tuhan. Tetapi hidup itu benar-benar mikirin gimana caranya ya supaya lingkungan ini bersih ya. Gimana caranya ya supaya lingkungan ini benar-benar masyarakatnya itu pendapatannya bisa bertumbuh ya. Saya kemarin terinspirasi ngeliat ada satu Pak RT ya. Di satu wilayah di mana ya? Jawa ya? Jawa Timur. Jakarta Timur. Kok bisa ya? Kok bisa ya dia begitu ya? Kok bisa dia membangun lingkungan RT-nya menjadi hijau, menjadi produktif, bisa menambah penghasilan? Kok bisa ya? Dia mengajak warganya, ayo kita mulai lakukan sesuatu, kumpulkan ini, kumpulkan itu, kita olah ini, olah itu, recycle ini, recycle itu. Kok bisa ya? Kalau kita katakan dia pinter, memang yang lain gak ada orang pinter gitu. Intinya bukan masalah dia pinter apa enggak, dia mau. Dia mau buang waktu, dia mau buang tenaga, dia mau buang apapun yang dia miliki hanya dengan suatu kerinduan bagaimana hidupnya itu bisa berarti bagi masyarakat sekitarnya. Bukan untuk mencari apa-apa ya, masalah viral apa enggak ya memang zaman sekarang segala sesuatu bisa viral. Tapi dia melakukan sesuatu hanya untuk mendatangkan ingin supaya warganya itu punya penghasilan. Orang lansianya itu punya penghasilan. Dan maaf mau dikata, enggak tahu ya, dia bukan dari kita kan. Saya pernah berkata sama istri saya, karena istri saya kalau ngeliat di jalan itu kan suka jengkel ya. Aduh ini pasti di jalan ini, yang bikin jalannya itu korupsi, jalannya bolong-bolong, baru selesai, udah rusak lagi. Nanti sampah di mana-mana, ini pasti nggak benar ini itu. Saya udah diem aja nyetir. Terus saya bilang begini, Moy, kamu tahu nggak sih? Kalau saya, dalam pikiran saya nggak mau nyalahkan mereka. Yang paling bertanggung jawab itu adalah anak Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, baik di birokrasi, baik mau di dalam dunia bisnis, mau di dalam dunia sosial atau apapun. Mereka tidak melakukan apa-apa, padahal mereka punya kemampuan. Mereka punya intelektualitas yang baik, mereka punya uang yang oke, cukup. Mereka punya koneksi yang hebat, tapi mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Ingat Yusuf, dia cuma orang nomor 2. Dia gak peduli dia bukan nomor 1. Tapi arti dari kehadiran Yusuf
yang jelas-jelas bukan penganut pagan, bukan penganut penyembah dewa-dewanya Mesir, tapi lewat hidupnya Yusuf, dia menyelamatkan bangsa Mesir, dia menyelamatkan bangsa Israel, dia menyelamatkan bangsa-bangsa yang pada satu dilanda oleh kelaparan. Karena dia punya kebenaran, karena dia punya Tuhan. Makanya saya katakan kepada istri saya, oke, mereka-mereka ini banyak melakukan kesalahan, tapi saya mau katakan yang paling salah itu adalah anak Tuhan. Yang dua, yang paling salah itu adalah gereja, karena kita nggak melakukan apa-apa. Kita nggak peduli, kita nggak mau tahu, kita nggak mau speak up. Kita bangganya dengan penginjilan kita hanya untuk keselamatan aja, tapi di saat kita udah memperoleh keselamatan dan kita punya sesuatu, kita nggak mau bersaksi kepada mereka, kita nggak mau berkorban kepada mereka. Oke, kita bilang, Pak, zaman sekarang siapa mau berkorban? Masalahnya ada orang yang tidak punya Yesus, dia mau berkorban. Kan begitu. Di mana peran kita? Di mana kehadiran kita? Jadi kan saya selalu menjawab itu kepada Citami. Tetap saya mau katakan, yang paling salah itu adalah anak Tuhan. Dan kita bersyukur juga Indonesia masih dalam keadaan yang baik hingga saat ini. Saya nggak pernah protes sampai detik ini. Kadang-kadang kalau saya sama Citami, kita ngobrol ini, saya bilang, udah, saya bilang. Kalau saya mau bersyukur aja, karena memang terbukti kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita punya pemimpin-pemimpin yang ada di legislatif, yang ada di eksekutif, anak-anak Tuhan, mereka melakukan apa? Mereka punya kemampuan, minimal speak up. Minimal speak up. Speak up itu sama dengan menabur. Kita menabur bukan untuk membuat dia itu bertobat. Kita menabur untuk menunjukkan kasih Allah lewat apa yang kita tabur kepada dia. Dia mungkin bertobatnya bukan di sini. Mungkin yang paling mirip kayak lem tikus ya, racun tikus. Kita kasih racunnya di sini, dia nanti matinya di atas. Tahu nggak racunnya kayak gitu? Tiba-tiba kok bau ya, kok bau ya, kok bau ya. Bisa begitu kan? Kita racunnya di sini, dia mati di sana. Nah kita nabur juga sama. Sering kita nabur di sini, mungkin dia nanti bertobatnya di sana. Nggak ada masalah. Kita sudah melakukan bagian kita menabur. Bukan berarti kita menabur harus dia bertobat. Bukan berarti dia harus menabur, kita menabur, dia bertobat, dia harus ada bersama dengan kita. Inilah yang kepicikan, inilah yang membuat akhirnya kita tuh menjadi ribut satu sama yang lainnya. Fokus kita lagi tidak lagi melihat kepada jalan keselamatan, tapi fokus kita kembali lagi kepada kehebatan kita masing-masing. Rasa cukup itu juga tidak ada di dalam suatu organisasi, teman-teman. Itu fakta. Duniawi seperti itu, tapi yang saya pertanyakan, kenapa kita yang jelas-jelas katakan, Tuhan katakan, engkau bukan dari dunia ini. Engkau bukan bagian dari dunia ini. Engkau tuh pendatang. Loh, tapi kenapa gaya kita sama? Padahal kita punya Tuhan yang luar biasa. Rasa cukup menjadi pondasi. Kan hati-hati sekarang kalau minta berkat ya. Dan mulai cek sekarang kamu punya berkat apa yang dari Tuhan. Kau punya kemampuan apa? Komputer, musik, bahasa, apa? Komunikasi, apalagi? Supel, gampang bergaul, kehidupan sosial yang luar biasa. Coba dicek. Itu talenta. Dan bicara talenta, harus ada bunganya. Sudahkah? Atau belumkah? Puji Tuhan kita masih ada napas. Kita masih dikasih kesempatan. Ko Ayung masih bisa pakai jas, kan keren Ko Ayung ya, betul nggak? Wah, maksudnya Ko Ayung duduk di depan tadi. Keren. Saya senang lihat penampilannya. Nanti kapan khotbah Ko Ayung di sini ya? Keren. Ya. Mungkin termasuk juga kita mungkin punya kemampuan main basket. Sudahkah kita menabur untuk Tuhan dengan kemampuan kita main basket? Kenapa noleh-noleh ke belakang Ricky? Melihat Fahri atlet basket ya. Artinya semuanya teman-teman. Nanti Tuhan akan izinkan segala sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kesalahan fatal. Meminta berkat yang berlimpah sampai luber, tetapi berkat itu tidak jadi benih, disimpan dan dinikmati sendiri. Sering memakai ayat Lukas 6 ayat 38.
Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan disurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah ini, anak-anak Tuhan zaman sekarang tuh kekurangan hikmat teman-teman. Ini ayat bicara tentang menghakimi, tentang kita menilai orang lain, bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan, yang sampai harus tumpah, ruah. Bukan seperti itu. Tapi ukuran kita di saat kita menolong orang, apakah dia pantas ditolong apa tidak. Ukuran kita di saat memberi nasihat kepada orang, dia pantas diberi nasihat apa tidak. Ukuran kita untuk menista orang, ukuran kita untuk membela orang, itu akan diukurkan kembali kepada kita. Gak ada hubungannya dengan berkat. Tapi kita senang dengan hal seperti tadi. Seakan-akan, oh kalau aku diberikan ini kepadaku, maka aku akan mendapatkan sesuatu yang tadi saya katakan sampai luber. Gak seperti itu teman-teman. Harusnya kita sadar di saat kita bersikap sama seseorang. Nih, cara saya memandang Nia misalnya. Ukuran yang saya ukurkan kepada Nia, Tuhan tahu. Suatu saat akan diukurkan lagi kepada saya. Makanya jangan ada orang yang memakai pedang, jangan ada orang yang suka menggunakan pedang, maka dia juga akan mati oleh pedang. Akan diukurkan kembali. Orang yang suka menabur-nabur kebohongan, suatu saat dia juga akan memakan buahnya. Dia akan dibohongi lagi sama orang yang lebih hebat daripada dia. Orang yang suka melakukan kekerasan. Orang yang gak respect sama istrinya. Suatu saat dia akan mendapatkan lagi sesuatu dari orang lain. Begitu juga sebaliknya dalam keluarga. Istri tidak hormat kepada suaminya, dia suatu saat akan mendapatkan lagi. Mungkin dari mertuanya. Atau dari iparnya. Atau dari siapa aja. Ini bukan bicara seperti itu gitu. Tapi kalau kita menyadari bahwa setiap berkat Tuhan itu adalah talenta, percayalah, kita mulai tidak akan berani meminta dengan berlimpah. Kita hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau gitu yang cukup buat aku apa talentanya Tuhan, yang menurut Tuhan aku sanggup untuk kembangkan, itu yang aku mau. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu di hari penghakiman. Ingat kisah 1 talenta itu ya, teman-teman udah tahu. Ukuran dipakai, ini 1, mana punyamu? Ini Tuhan, 1, diambil, dikasih sama yang 10. Udah ukurannya, belum. Bunganya bagaimana? Bunganya dibayar dengan badannya, dimasukkan ke dalam tempat yang mendatangkan kertak gigi. Begitu juga dengan kita. Berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, diambil, habis, selesai. Kita pikir selesai. Kan udah diambil Tuhan, oh belum, bunganya mana? Bayar dengan dirimu sendiri. Ini saya bilang tadi, kita akan kehilangan. Kita gak pernah ketemu lagi dengan Tuhan. Mau sehebat apapun teman-teman, mau sejago apapun teman-teman, dalam berkhotbah, di dalam melayani, dalam apapun. Karena artinya sudah tidak ada ketaatan kita. Percaya kita taat kepada Tuhan kita taat kepada Tuhan kita taat kepada Raja kita. Itu menandakan bahwa kita mengasihi Dia. Berarti di saat kita tidak taat kepada Tuhan kita, sesungguhnya kita tidak mengasihi Dia. Kalau kata Tuhan, omong kosong semua yang kamu lakukan selama ini. Kamu bilang, mengasihi aku, tapi kamu gak taat. Di mana ada kecocokannya itu? Mengasihi tapi tidak taat, gak ada. Tuhan aku mencintaimu tapi tidak taat, di mana hubungannya? Gak ada. Tuhan aku merindukanmu Tuhan, tapi tidak taat, di mana hubungannya? Gak ada. Tuhan, aku selalu ingat akan pengorbananmu di kayu salib, di film The Passion of the Christ. Aku ingat, aku sampai menangis Tuhan. Tandanya aku sayang kepadamu, tapi tidak taat. Di mana hubungannya? Gak ada hubungannya teman-teman. Itulah kita tadi terkecoh jadinya. Kita terkecoh. Kita masuk dalam zona abu-abu. Saya lagi sering pakai kata-kata ini. Saya mau katakan, anak-anak Tuhan banyak yang di zona abu-abu. Saya lama di dunia itu, makanya saya speak up sekarang. Ini aja terus berjuang.
untuk bisa benar-benar ada di zonanya Tuhan, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Karena saya sadar dunia abu-abu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Suam-suam kuku tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Harus antara kau mau panas atau kau mau dingin, kau mau hitam atau kau mau putih. Tidak ada zona netral di tengah, non-blok, itu enggak ada. Itu yang terjadi teman-teman. Kita cek lagi dalam diri kita. Kita ada di zona mana sekarang? Apakah kita ada di zona abu-abu? Ya kalau ada zona abu-abu ya fight lagi dong, bangkit lagi. Tinggalkan zona itu, berjuang lagi. Kejar kembali apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Kok bisa sih? Kok bisa sih kita melenceng dari jalan Tuhan? Di saat kita merasa kita udah di jalan Tuhan? Atau gini aja deh teman-teman, saya mau nanya ya. Teman-teman kalau setiap ibadah hari Minggu, di hati itu masih menyala-nyala gak sih? Masih, puji Tuhan. Kalau masih, pasti Tuhan senang. Tapi bagaimana kalau ternyata kita datang beribadah hari Minggu karena memang itu adalah hari Minggu. Bukan lagi karena kita ingin benar-benar menyembah kepada Tuhan kita dan Raja kita. Kita mendengarkan firman bukan lagi benar-benar karena ini sesuatu yang benar-benar mendatangkan sukacita bagi aku gitu, pengharapan bagi aku. Nah saya mau nanya, kalau yang pertama tadi kata Aldrin tadi gak ada masalah berarti, Tuhan berkenan. Nah kalau yang kedua, apa yang teman-teman lakukan? Diam saja, menganggap itu hal yang biasa, sehingga itu akan dilakukan terus menerus di minggu depan, minggu depannya lagi, minggu depan sampai Natal, Sintia, Lebaran, balik lagi nanti ke Natal, atau kita mulai merenung, Tuhan kenapa aku begini? Aku gak mau begini Tuhan. Aku mau kembali lagi merasakan kasih mula-mulamu Tuhan. Aku mau kembali lagi merasakan bagaimana aku ingin merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupku itu bukan lagi sesuatu yang receh. Coba teman-teman silakan jawab sendiri di dalam hati. Kalau saudara mengambil bagian yang kedua, top. Tapi kalau kita ternyata di bagian yang nomor 1, kita membiarkan saja, begitu saja, berjalan begitu saja, hati-hati. Dan hari ini saya mau katakan, berarti teman-teman ada di zona abu-abu, tapi teman-teman tadi mungkin belum tahu, dan di saat saya beritahu, apa keputusan teman-teman, apakah mau merubah atau meneruskannya. Kalau meneruskannya, berarti kita bermain-main dengan keselamatan kita. Kalau meneruskannya, berarti kita bermain-main dengan warisan Tuhan yang harusnya kita peroleh di saat kita nanti suatu saat dipanggil oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya mau katakan, orang-orang yang sampai akhirnya terkecoh seperti itu, jelas dia tidak memiliki hikmat Tuhan. Terlalu sibuk dengan pikirannya, terlalu sibuk dengan kerohanian, terlalu sibuk dengan segala sesuatu yang spiritual, tapi tidak ada pernah ada waktu rest dia, benar-benar rest, benar-benar merenung. Saya nggak mau ngartikan begini, di saat saudara tiba-tiba mau rest itu begini, Anda duduk, buka Alkitab, worship sebentar, 1-2 lagu, baca firman, habis itu doa, itu bukan rest. Tapi di saat kita rest itu kita benar-benar diem, kita jujur sama Tuhan. Gak ada yang kita mau tutup-tutupin di hadapan Tuhan. Kalau memang di hati kita tuh ada 100 pintu, 100 ruangan, 100-100-nya Tuhan boleh masuki. Gak ada satu bagian pun yang tidak boleh Tuhan masukin. Kita cek diri kita. Dan saya mau kasih tahu teman-teman, kalau kita mengambil langkah seperti itu, percayalah, walaupun berat, kita pasti akan berubah. Berubah, pola kerjanya berubah,
pola bisnisnya berubah, pola gaulnya berubah, pola ibadahnya berubah. Semua pasti akan berubah berjalan seiring dengan waktu. Yang terjadi. Kenapa bisa berubah? Karena Tuhan akan memberikan hikmat. Di saat kita mengakui Tuhan, kenapa aku seperti ini ya? Kenapa aku sepertinya jadi seperti menganggap Tuhan itu seperti nggak ada? Apa yang salah dengan diriku ya Tuhan? Oh iya, kamu sudah mulai terlalu memikirkan keduniawian. Kamu sudah mulai tidak peduli dengan sesamamu. Kamu sudah mulai tidak peduli dengan orang di sekitarmu. Kamu mulai larut dengan segala berkat yang kuberikan, kata Tuhan. Dan kita tidak akan tenang dengan itu, kita tidak akan nyaman dengan itu. Kita butuh hikmat Tuhan, teman-teman. Zaman sekarang kita butuh hikmat Tuhan. Dan hikmat itu berbicara dari Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa kita iakan, dan Roh Kudus juga yang bisa kita tutup mulut deh, gak usah ngomong. Aku udah tahu kok. Tapi kan aku masih sehat. Aku baik-baik aja. Kalau memang Tuhan marah kan, sesuatu yang tidak baik kan bisa terjadi sama aku. Ini buktinya aku baik, bisnis aku oke, pelayanan aku oke, pekerjaan aku lancar. Oh, kita belum tahu jalan kita di depan itu seperti apa. Sama kalau kita lagi di jalan tol, kita jalan yang mulus, tetapi jalan di sebelah kita, anggaplah kita dari Jakarta menuju Bandung, kita lihat jalan yang dari Bandung menuju Jakarta, macet panjang. Pernah ya ngelihat seperti itu ya, macet panjang. Terus kita jalan, terus kita enak nih jalannya, enak jalan, masih macet-macet, tiba-tiba mulai kosong. Batas macet itu udah mulai kosong. Kita jalan terus tiba-tiba kita lihat ada mobil jauh dari sana. Jauh, ini kita udah jauh nih ninggalin nih, jarak kosong itu, jauh di sana. Saya suka seperti itu, saya ngelihat gitu. Apa yang dalam pikiran orang di dalam mobil itu ya? Oh dia mungkin happy banget, asik hari ini ke Jakarta, wis jalan lancar, dia nggak tahu. Di situ udah macet. Kita tahu karena kita lewat. Kebayang nggak? Seneng. Apalagi kalau dilihat tuh satu keluarga. Belum tahu nanti kalau udah macet, anak rewel, mau buang air kecil susah. Tapi yang lagi jalan tuh nggak tahu. Happy aja dengar musik. Tiba-tiba udah ngelewatin kita berpapasan. Dia jalan beberapa lama tiba-tiba berhenti. Macet. Bukankah hidup kita seperti itu? Kerjaan aku oke. Bisnis aku oke, lancar, kesehatan aku oke, semuanya oke. Kita sama kayak yang tadi, yang lagi jalan mobil tuh dia nggak tahu di depan tuh ada kemacetan. Kita nggak tahu teman-teman. Makanya kita harus bergantung sama Tuhan. Hikmat diberikan kepada Tuhan. Kalau hikmat diberikan kepada Tuhan, Tuhan bisa berikan sesuatu. Ya udah, kamu jangan berangkat di hari itu. Walaupun Waze bilang bahwa ini bilang, Google Maps bilang lancar. Enggak kata Tuhan, macet. Jangan hari itu berangkat, besok aja berangkat. Contohnya seperti itu teman-teman. Tapi kan itu sulit. Kalau kita terbiasa hanya memakai hikmat kita, kedagingan kita, ego kita. Ya bukan berarti gak bisa kan. Tiga hal yang mau saya sampaikan terakhir. Sesuatu yang salah dalam pemikiran kita, poin pertama itu adalah kebaikan kepada orang lain hanya secukupnya aja. Nah itu, cukupnya itu ke orang lain. Padahal kata Tuhan cukupnya itu buat kita. Ke orang lainnya lebih, cukupnya hanya kita, landasan supaya Tuhan memberikan berkat buat kita. Tapi ini dibalik, cukupnya buat orang lain. Kitanya limpah. Itu ada di Galatia 6 ayat 9, dengan singkat ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Gak ada kata cukup tuh berbuat baik kepada orang. Kalau memang berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita, memang tujuan Tuhan untuk memberkati orang, ya berkatilah orang. Memang tujuannya buat itu kata Tuhan. Tapi kita bilang cukup dah, itu udah cukup. Ya cukup buat dia sama kitanya gak cukup-cukup. Terbalik. Kalau maksud Tuhan sama kita cukup, buat orang lain gak cukup-cukup. Itu arti berkat Tuhan.
Yang kedua tuh, kelimpahan berkat hanya anugerah semata, bukan tanggung jawab tadi saya katakan. Kita lihat di Lukas 12 ayat 48b. Yang tadi saya katakan berkat Tuhan itu bukan talenta. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Ya. Siapa yang pengen banyak minta sesuatu daripada Tuhan, makin banyak dikasih oleh Tuhan, makin banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kata siapa berkat Tuhan bukan tanggung jawab? Kata siapa berkat Tuhan bukan talenta? Dan yang ketiga, menganggap cukup kasih karunia Tuhan buat dirinya, menganggap cukup kasih karunia Tuhan buat dirinya itu adalah suatu kegagalan. Jadi kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kalau kita Tuhannya cukup aja kayaknya gagal gitu. Orang itu berhasil. Kayak gini teman-teman ya, ini persekutuan iman hatiku. Apakah kita gagal kalau jemaatnya cuma segini? Tapi kalau kita lihat di tempat lain rame banget. Sampai antri di mana-mana. Apakah kita gagal? Bagaimana kalau kata Tuhan memang cukup segini? Terus bagaimana? Bagaimana kalau memang kata Tuhan ini aja kelola dengan baik? Memang PIH hanya segini, kata Tuhan. Apakah itu gagal? Ingat waktu Paulus, dia menengking 3 kali yang dikatakan utusan iblis. Paulus yang begitu hebat, yang bisa tumpang tangan, bisa ngusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit. Tiba-tiba dia mengalami sesuatu dalam dirinya, duri dalam daging. Sakit penyakit dalam diri, dia tengking 3 kali. Ada dalam hatinya, masa aku bisa doain orang lain, giliran aku gak sembuh. Dalam nama Yesus pergi engkau, gak pergi. Kedua kali, dalam nama Yesus pergi engkau, enggak pergi. Dalam nama Yesus pergi engkau, penyakit tidak pergi juga. Apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karunia yang kuberikan kepadamu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Ya kan? Jadi kalau kita menyesuaikan diri kita dengan kata cukup itu bukan merupakan suatu kegagalan. Memang Tuhan menentukan orang tuh beda-beda. Kayak gereja juga sama, ada gereja yang kecil. Apakah gereja kecil tuh gagal? Ya enggak lah. Nanti bicara gagal berhasilnya di hadapan Tuhan, di tata pengadilan Kristus. Bukan masalah jemaat yang banyak yang membuat itu gagal atau berhasil, tetapi bagaimana mereka menjalankan misi Tuhan, itu menentukan gagal atau berhasilnya. Kalau memang kata Tuhan itu memang kecil, ya udah kecil. Justru yang lebih ngeri yang gede. Tanggung jawabnya itu seperti apa? Kau udah kukasih gedung yang begitu besar ini, apa bunganya buat aku? Dilakukan buat apa? Dengan kemampuan, dengan punya sekolah, apa yang sudah kau lakukan buat aku? Kalau yang kecil ya udah yang kecil, memang segini Tuhan. Lebih gampang mempertanggungjawabkan. Kan Tuhan ngasih juga cuma segini, ini waduh malah lebih maksimal. Kenapa bisa kata Tuhan dikasih 2, harusnya jadi 4, jadinya 6. Itulah yang membuat Tuhan bisa terheran-heran. Sama Tuhan seperti melihat iman seorang tentara itu. Besar imanmu, Yesus saja heran. Kita cuma punya talenta 2, tapi kita bisa memberikan 6 ke Tuhan. Tapi yang punya talentanya banyak banget, dia cuma memberikan sedikit kepada Tuhan. Biasakan dengan kata cukup teman-teman. Itu adalah landasan kita. Kalau Tuhan percaya, biar dia sendiri memberikan kelimpahan, bukan karena keinginan hati kita. Bukan karena keinginan daging kita. Bukan karena kita gak mau kalah dengan orang lain. Bukan karena kita merasa minder. Bukan, tapi karena memang Tuhan yang memberi. Cukupkanlah apa yang ada pada dirimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang teman-teman pemain musik. Teman-teman bisa memahami nggak apa tadi yang disampaikan? Bisa? Siapa tadi yang bilang? Widih.
Gak gampang membagikan tadi ya teman-teman ya. Bagi saya pribadi, lebih gampang tuh mengatakannya daripada melakukannya. Tapi itu memang harus kita berjuang untuk itu. Kita semua harus berjuang. Demi keselamatan kita masing-masing, dan demi keselamatan siapapun yang ada di sekitar kita. Saya mengajak kita dengan sungguh-sungguh hati, datang kepada Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu, mendekat padamu, ku mau sentuh, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, buktikan kau besar. tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Naikkan lagi dari awal pujian ini. Datang padamu, kami bawa pujian kami Tuhan. Membawa pujianku, hanya Kuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu Tuhan, mau sentuh hatimu, biar ku biar ku melihat melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. bagimu. Pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidup. janjimu Janjimu buktikan bersinar, kau besar, buktikan kau besar. tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Bagimu pujian, hormat, Kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Lebih lagi bagimu Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan Kaulah kebanggaan di dalam hidup kami. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu
setiap firman-Mu yang berbicara, itu yang kami yakini, itu yang kami mau lakukan. Sebab kami tahu tanpa Engkau Tuhan, kami takkan bisa melangkah sedikit pun. Kami perlu Engkau Tuhan. Semakin kami memiliki hikmat dari-Mu Tuhan, supaya langkah kami itu tidak salah, supaya jalan-jalan kami itu tidak tersesat ya Tuhan, supaya cara pandang kami tetap kembali fokus kepada Yesus, fokus kepada apa yang Kau tanamkan dalam setiap kami. Kami pasti punya jalan yang berbeda-beda, kami punya tanggung jawab yang berbeda-beda, tapi paling tidak kami menyikapi satu hal yang benar, bahwa setiap berkat Tuhan itu merupakan suatu pertanggungjawaban kami. Kami tidak boleh menyia-nyiakan itu, karena kalau kami menyia-nyiakan itu, artinya kami menyia-nyiakan hidup kami. Kami menyia-nyiakan kematian Yesus di atas kayu salib. Kami menyia-nyiakan kebangkitannya yang mengalahkan maut. Kami menyia-nyiakan segala bentuk pengorbanan dan harapannya kepada setiap kami, untuk kami bisa meneruskan karya pelayanannya selama Dia ada di bumi, untuk menyebarkan kasih, untuk menyebarkan benih-benih Injil keselamatan bagi orang-orang yang butuh Tuhan. Bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kepada setiap umat manusia, dan Dia selalu memiliki hati yang terbuka lebar untuk benar-benar mengundang siapapun datang, untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi Raja yang mulia. Tuhan, ingatkan kami selalu, ingatkan kami selalu, di segala kegiatan kami, di segala pekerjaan kami, di segala aktivitas kami, tetap ada satu pesan Tuhan, bahwa kami benar-benar harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menabur berkat Tuhan, untuk benar-benar menceritakan bagaimana Yesus itu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami benar-benar bisa menjadi penolong kepada sesama kami yang butuh pertolongan Tuhan. Untuk kami bisa menjadi seorang penasehat kepada saudara-saudara kami yang lagi dalam butuh, yang sekarang lagi dalam pergumulan, dan mereka butuh nasihat dari Tuhan. Orang-orang yang butuh kehadiran kami Tuhan, kami bisa hadir di situ untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitahu bahwa Yesus ada dalam setiap kehidupan orang-orang yang benar-benar hancur hati. Bulu yang terkulai tidak Kau padamkan, api yang nyaris pudar tidak Engkau padamkan Tuhan. Kau begitu mencintai setiap orang-orang yang benar-benar ingin berseru kembali kepadamu Tuhan. Dan kami tahu, pada saat firman ini hari ini diberitakan, banyak anak-anak-Mu yang butuh Engkau Tuhan. Jamah Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Yesus. Kami buka hati kami lebar-lebar. Masuklah Tuhan. Jadilah pembela kami, yang membuat kami bisa kembali melangkah. Apapun beratnya tantangan hidup kami, apapun kelamnya dosa kami, tapi kami percaya di saat kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan kembali melayakan kami. Karena Engkau punya satu rencana yang besar buat setiap kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, buat malam hari ini. Kami akan akhiri penyampaian firman yang telah kusampaikan tadi Tuhan. Tapi Roh Kudus, Kau terus berbicaralah kepada kami. Apa yang masih belum dimengerti oleh anak-anak-Mu, Roh Kudus, Engkau yang memberikan pengertian-pengertian itu juga kepada mereka semua. Supaya kami semua itu kembali menjadi anak-anak Tuhan, yang memiliki sikap hati yang benar di dalam kami menjalankan ibadah kami, dengan rasa cukup, dan akan mendatangkan keuntungan yang besar, karena kami mengerti apa yang Kau mau. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan segala ucapan syukur hanya ke dalam tangan-Mu saja.
Di dalam nama Tuhan Yesus, ini telah mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.